Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok yang beranggotakan saya, Ahmad Mahdian Aziz dengan NIM 361955401054 dan teman saya Maya Dea dengan NIM 361955401053 dan yang terakhir Friska Cindy Amanda dengan NIM 361955401056. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan rangkaian kerja bagaimana cara mengoperasikan potensiometer dengan ESP8266 yang terhubung dengan database. Yaitu langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan bahan yang diperlukan yaitu adalah satu buah laptop, kemudian satu buah kabel USB, dan ada juga ESP8266-nya itu sendiri, dan juga yang terakhir adalah potensiometer. Nah, untuk rangkaiannya kita menggunakan 3 volt ground dan juga A0. Nah, di saat A0 ini menjadi data untuk kabel warna hijau dan untuk kabel warna kuning dan biru digunakan sebagai 5 volt dan juga ground itu tadi. Jadi yang tengah ini adalah untuk data, kiri dan kanan untuk voltase dan ground. Untuk tahap pertama yaitu membuat database terlebih dahulu. Di sini database diberi nama sensor. Namun, karena kami sudah membuat database-nya, maka dapat dilihat di dalam database ini terdapat tabel data dan 2 field, yaitu ID dan tegangan. Untuk tipe data yang digunakan adalah integer. Setelah database berhasil dibuat, selanjutnya adalah membuat koneksi ke database tersebut. Selain berfungsi sebagai koneksi, juga berfungsi untuk menambah data ke dalam database itu sendiri. Untuk penjelasan dari koneksinya yaitu line 1 inisiasi sintaks PHP. Line kedua, deklarasi nama host yang digunakan. Di sini menggunakan localhost untuk nama hostnya. Line 3, deklarasi username dari MySQL yang digunakan. Line 4, memberikan password apabila MySQL menggunakan password. Dan yang terakhir, line 5, deklarasi nama database yang digunakan. Line 8, mendeklarasi variabel bernama suhu yang mana nilainya diambil dari nilai parameter bernama suhu yang dilakukan dengan metode request get. Line 11, membuat koneksi ke database MySQL berdasarkan yang sudah dideklarasi di atas. Line 14, di sini diperiksa apabila koneksi gagal maka menampilkan koneksi gagal. Namun jika berhasil maka lanjut ke bawah. Line 19, di sini adalah perintah memasukkan data tegangan yang diambil dari ESP8266 ke dalam tabel data dan file tegangan menggunakan values $tegangan. Line 22, di sini akan memeriksa apabila perintah dapat dijalankan atau tidak. Jika koneksi berhasil, maka akan menampilkan sukses. Lalu jika gagal akan menampilkan gagal. Selanjutnya disimpan pada sebuah folder di dalam htdocs. Di sini disimpan dengan nama insert_tegangan.php. Setelah koneksi sudah dibuat, selanjutnya adalah melihat apakah koneksi tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Untuk melihat apakah koneksi sudah dapat terhubung atau tidak, yaitu awalnya dengan menggunakan IP yang didapat dari IP config. Namun sebelumnya harus terhubung dengan WiFi terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan tempat dan nama file penyimpanan koneksi database tadi. Kemudian akan terjadi error seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena saat get tegangan ini mengambil tegangan dari database, tidak ada data yang diambil. Maka dilihat dulu nih di database ID berapa yang sudah tersimpan. Nah, di sini kan kelihatan nih ID awalnya ini yang ada ID 191. Maka dibuka nih khusus untuk ID 191, dah hasilnya sukses. Namun ini diperbaiki dulu, ada yang salah, hanya outputnya, dan selesai.
Selanjutnya, pada Arduino IDE, pada awal kita perlu memasukkan library ISP8266, lalu mendeklarasikan pin yang digunakan sebagai data untuk potensiometer yaitu A0. Pada awalnya, sensor value diberi nilai 0 yang nanti akan dirubah. Untuk SSID dan password, menggunakan nama WiFi yang saat ini tersambung dengan laptop. Untuk host, IP dapat dilihat di dalam IP config. Pada void setup, serial begin bernilai 9600. Delay yang digunakan 1 detik, menampilkan connection to, dan SSID yang terhubung. Lalu, apabila WiFi masih belum terhubung, maka akan menampilkan titik-titik delay yang bernilai 500 milisecond. Namun, apabila sudah terhubung, akan menampilkan WiFi connected dengan menampilkan IP address. 9. Kemudian pada void loop terjadi apabila koneksi sudah terhubung. Namun, apabila di tengah jalan terdapat hambatan, akan menampilkan koneksi gagal. Apabila tidak terhubung ke IP dan HTTP port yang ada. 10. Sensor value dideklarasikan menjadi analog read. 11. Kemudian menampilkan sensor value yang mana adalah tegangan dari potensiometer dengan delay 200 milisecond. 12. Lalu untuk menghubungkan antara ISP8266 ini kepada koneksi database yang sudah dibuat tadi, yaitu isi dari string URL adalah lokasi penyimpanan dan nama file dari koneksi. 13. Jika koneksi terputus lebih dari 500 milisecond, maka akan menampilkan batas waktu, koneksi habis dan koneksi dihentikan. 14. Lalu apabila saat memasukkan data ke database bermasalah, akan menampilkan maaf insert data gagal. Setelah semua coding sudah selesai dan sudah disiapkan, selanjutnya adalah melihat bagaimana ini codingan ini semua dapat terhubung dengan database. Nah, di sini dapat terlihat ya, kita menggunakan serial 9600 dan koneksi database ini akan pada awalnya akan dihentikan, kemudian mulai kembali menampilkan IP server dan sensor. Nah, sensor di sini adalah tegangan dari potentiometer itu sendiri. Jika potensionya ini dirubah ke kanan ataupun ke kiri, akan merubah nilai dari sensor value itu sendiri. Dan URL adalah tempat penyimpanan dari PHP itu yang tadi kita buat di htdoc dan sebuah folder sensor, dan dimasukkan lagi menjadi nama file yaitu insert tegangan, dan sama dengan untuk ID-nya ini adalah ID untuk setiap pembuatan tegangan. Jika masuk maka akan menambah ID 1, dan di sini adalah tegangan yang sudah kita masukkan terus gitu selama 300 kali dengan interval waktu 5 detik, setengah milisecond. Setengah detik maksudnya, 500 milisecond. Jadi seperti itu penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Maafkan kami bila pada penjelasan ini terdapat salah kata dan juga durasi waktu yang lumayan lama, lebih dari 5 menit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.